Pada akhir tahun 2019, wabah COVID-19 mulai melanda dunia. Dan pada awal tahun 2020, wabah itu mendatangi negeri kita tercinta, Indonesia. Korban pun mulai berjatuhan. Banyak masyarakat yang terinfeksi wabah tersebut. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan berbagai perubahan, termasuk pada sektor pendidikan. Sekolah yang tadinya tatap muka berganti menjadi dalam jaringan, atau yang lebih dikenal dengan istilah pembelajaran jarak jauh. Pendidik, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan institusi mau tak mau harus beradaptasi dengan situasi. Situasi bingung tidak dapat dihindarkan. Pembelajaran harus dilakukan dengan tidak bertemu muka dengan peserta didik. Pembelajaran harus diberikan dalam aplikasi dan lain-lain. Belum lagi kemampuan teknologi yang kurang memadai membuat banyak pendidik, termasuk saya, mengalami kebingungan. Dalam situasi membingungkan tersebut, pembelajaran tetap harus berjalan. Waktu itu kami menggunakan WA dan aplikasi Google Classroom dalam memberikan materi kepada peserta didik. Lambat laun kebosanan mulai melanda, terutama pada peserta didik. Mereka mulai malas belajar, sering terlambat mengerjakan tugas, sering absen, dan lain-lain. Menghadapi kenyataan ini, saya harus segera berbenah. Saya tidak boleh membiarkan peserta didik kehilangan gairah belajar. Saya pun mulai belajar membuat video pembelajaran. Video tersebut saya upload di akun YouTube yang saya buat untuk memudahkan peserta didik mengaksesnya. Nyatanya hal ini juga tidak terlalu berdampak pada peserta didik. Namun saya tidak menyerah. Saya terus belajar dan belajar lagi. Dan akhirnya saya menemukan konsep pembelajaran di masa pandemik pada aplikasi SIM PKB Guru yang saya miliki. Dari sini saya mendapatkan pengetahuan bahwa pendidik hendaknya melakukan asesmen diagnostik dan asesmen kognitif awal untuk menyiapkan pembelajaran jarak jauh. Kemudian pengetahuan saya pun bertambah dari program guru penggerak, program sekolahmu yang bekerjasama dengan Wardah Inspiring Teacher. Dari kedua program ini akhirnya saya mengombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan asik atau singkatan dari asinkronus dan sinkronus. Pembelajaran ini mengakomodir perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Kita sama memaklumi bahwa peserta didik kita memiliki minat yang berbeda, kemampuan yang berbeda, dan profil belajar yang berbeda pula. Oleh karena itu sebagai pendidik, kita juga harus menyiapkan pembelajaran yang berbeda pula buat mereka. Dari hasil diagnostik awal, saya mendapatkan bahwa siswa saya ada yang menyukai materi-materi ilmu sosial, ilmu alam, seni budaya, dan olahraga. Maka mereka saya kelompokkan berdasarkan minat tersebut. Untuk memudahkan saya dalam memberikan materi sesuai dengan minat mereka. Dari asesmen itu juga saya mendapatkan bahwa peserta didik ingin belajar secara tatap maya, bukan hanya dalam jaringan. Lalu kami pun membuat kesepakatan kelas. Kelas seperti apa yang diharapkan oleh peserta didik saya. Lalu saya pun mulai memberikan pembelajaran campuran antara tatap maya dan dalam jaringan. Antara waktu yang terbatas dengan waktu yang tidak terbatas. Pada saat pengumpulan proyek atau produk, peserta didik diberi kebebasan mengenai bentuk maupun waktu pengumpulan. Mereka boleh mengumpulkan proyek atau produknya dalam bentuk visual, audio visual, maupun hanya dalam bentuk audio. Pada saat mengakses materi, saya mengombinasikan Word, PPT, PDF, dan video yang dapat dilihat peserta didik di akun Microsoft Teams yang disediakan oleh sekolah, juga dapat diakses pada akun blog saya. Modul-modul dalam bentuk PDF dapat diakses peserta didik di akun Microsoft Teams maupun di grup WA kelas. Dari pembelajaran berdiferensiasi materi dan produk yang dilakukan dengan pendekatan asik atau singkatan dari asinkronus dan sinkronus, akhirnya peserta didik mulai mau belajar. Mereka mulai menyenangi pembelajaran dan menjadi peserta didik yang merdeka belajar. Saat refleksi mereka menyatakan menyukai pembelajaran yang telah dilakukan dan ingin terus belajar dengan cara yang seperti ini.
Saya Nada Arya Nabila. Saya Najwa Ratulani. Saya Renata Nawala Siregar. Tahukah kau perbedaan sel tumbuhan dengan sel hewan? Sel tumbuhan mempunyai dinding sel sebagai pelindungnya. Vakuola sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan yang berfungsi untuk pencernaan dan simpan makanan. Sel tumbuhan mempunyai kloroplas yang berperan dalam fotosintesis, namun tidak mempunyai sentriol seperti pada sel hewan. Untuk pembelahan sel, pada sel hewan ada lisosom berfungsi sebagai organ pencernaan. Namun dua-duanya juga ada yang sama, seperti membran sel untuk pertukaran zat, hingga sitoplasma, cairan sel, tempat organel sel, seperti nukleus, pusat aktivitas sel, juga mitokondria sebagai sumber energi. Selain semua itu, masih ada lagi yang lain. Retikulum endoplasma, ada yang halus, ada yang kasar. Yang kasar itu ada ribosomnya, berfungsi untuk sintesis protein. Badan Golgi untuk tempat ekskresi. Yuk kita ingat lagi, yuk kita ulang lagi. Pada sel hewan ada lisosom, berfungsi sebagai organ pencernaan. Namun dua-duanya juga ada yang sama, seperti membran sel untuk pertukaran zat, hingga sitoplasma, cairan sel, tempat organel sel, seperti nukleus, pusat aktivitas sel, juga mitokondria sebagai sumber energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D, kelompok Rio de Janeiro. Kami akan membahas tentang Rio de Janeiro. Dan nama saya Trayusa Saragi dari kelas 10 unggulan D. Hai, perkenalkan nama saya Afla Talmiza Hernanda. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hizra Mawarni dari kelas 10 unggulan B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa Anunistia dari kelas 10 B. Perkenalkan, nama saya Aidan Nustion dari kelas X2GB.
dunia. Jarak antara Indonesia dan Brazil sejauh 17.750 km. Waktu tempuh untuk sampai ke negara ini terbilang cukup lama, mengingat sampai saat ini tidak ada penerbangan langsung. Maskapai penerbangan populer yang melayani Jakarta ke Brazil atau Rio de Janeiro adalah Emirates, memerlukan waktu sekitar 23 jam 15 menit dengan transit ke beberapa negara. Perbedaan waktu Rio de Janeiro ke beberapa negara. Yang pertama, negara Indonesia adalah lebih cepat 10 jam. New York min 2 atau lebih lambat 2 jam. Hong Kong min 7 jam atau lebih lambat 7 jam. Wellington lebih cepat 15 jam. Sydney lebih cepat 13 jam. Tokyo lebih cepat 12 jam. Doha lebih cepat 6 jam. Milan lebih cepat 4 jam. Dan London lebih cepat 3 jam. Selisih waktu Brazil dan Indonesia. Jarak kedua negara yang lumayan jauh pasti akan mempengaruhi perbedaan waktunya juga. Berikut hitungan perbedaan waktu Indonesia ke Brazil. Jadi, pada waktu Indonesia Barat, perbedaannya GMT plus 7 atau bisa dibilang beda 10 jam. Pada waktu Indonesia Tengah, perbedaannya GMT plus 8 atau beda 11 jam. Pada waktu Indonesia Timur, perbedaannya GMT plus 9 atau beda 12 jam. Contohnya, apabila di Indonesia jam 10 pagi, di Indonesia Barat, maka di Rio de Janeiro jam 12 siang. Maka Rio de Janeiro jam 10 malam kurang 10 jam. Soal, tentukan waktu di Rio de Janeiro jika di Indonesia jam 4 pagi. Jawab, 4 pagi waktu Indonesia Barat kurang 10 jam. Maka waktu pada Rio de Janeiro jam 6 sore. Saja bisa kami lakukan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.